Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilarion Ervarvan Krisnandika dengan NIM G002416 dari kelompok B6 Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Jadi di sini saya akan melanjutkan laporan anatomi yang ketiga, yaitu pada regio ekstremitas inferior, khususnya pada artikulasio genu dan os femur. Oke, kita lanjut ke soal. Seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit untuk digerakkan. Untuk soalnya itu yang A, jelaskan anatomi penyusun artikulasio genu yang lengkap. Lalu yang B itu jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. Dan yang C itu jelaskan anatomi os femur. Oke, yang kita mulai dari soal yang pertama, itu jelaskan anatomi artikulasio genu. Oke, jadi artikulasio genu itu adalah artikulasio yang dibentuk oleh beberapa artikulasio. Jadi artikulasio genu ini terdiri dari 3 artikulasio, yaitu yang pertama artikulasio femoropatellaris, terus ada artikulasio meniscofemoris, dan artikulasio meniscotibialis. Tuh. Jadi tadi yang pertama arteri femoropatellaris itu dibentuk oleh 2 struktur, yaitu fascies patellaris dari os femur dan fascies articularis dari patella. Jadi dinamakan artikulasio femoropatellaris. Lalu yang kedua itu adalah artikulasio meniscofemoralis. Itu dibentuk dari 2 struktur juga, yaitu dari condylus femoris dan meniscus medialis et lateralis. Lalu artikulasi yang ketiga itu adalah artikulasio meniscotibialis. Itu dibentuk juga oleh 2 struktur, yaitu oleh condylus tibia dan meniscus medial et lateralis juga. Tuh. Jadi itulah penyusun dari artikulasio genu. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, itu jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. Oke, kita lanjut ke ligamentum. Jadi artikulasio genu itu juga diperkuat oleh ligamentum. Jadi ada beberapa ligamentum yang memperkuat artikulasio genu, yaitu yang pertama adalah ligamentum collateral medial. Ada nggak di sini? Ya. Lalu yang kedua itu adalah ligamentum collateral lateral, lalu yang selanjutnya ligamentum patella, lalu ligamentum cruciatum anterius et posterius, atau ini yang sering disebut dengan ACL dan PCL. Ini adalah yang sering cedera pada pemain sepak bola. Lalu ada ligamentum transversum genu. Ini lebih jelasnya ya. Jadi ini yang pertama ada ligamentum cruciatum anterius, ini yang disebut ACL. Lalu ada ligamentum cruciatum posterius atau PCL. Ini itulah yang memperkuat ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. Lalu selanjutnya itu soal yang C adalah jelaskan anatomi dari os femur. Oke, ini adalah os femur yang ada di tubuh manusia. Jadi os femur ini adalah tulang terbesar dan terpanjang pada tubuh manusia. Jadi ini ada tampak ventral dan tampak dorsal. Jadi yang pertama itu adalah tampak dorsal. Itu ini
Ini terlihat yang pertama dari atas itu ada caput femoris. Nah, caput femoris ini dia akan berhubungan dengan foramen jadi di caput femoris ini itu akan berhubungan dengan acetabulum pada regio coccyx. Lalu di sini ada fovea capitis femoris. Lalu di sini ada leher atau kolum femoris. Lalu ada fossa trochanter. Di sini ada trochanter mayor dan trochanter minor. Di sini juga ada sebuah garis yaitu linea intertrochanterica. Oke, lanjut ke sini bagian panjang dari tulang femur yang disebut dengan corpus femoris. Lalu di bawah ini ada tuberculum adductorium. Lalu di sini ada epicondylus lateralis dan facies patellaris. Ini yang akan berhubungan dengan patella. Lalu di sini sudah terlihat sedikit yaitu epicondylus medialis. Terus kita lanjut ke tampak ventral. Oke, jadi di tampak ventral ini juga terlihat caput femoris. Lalu ada trochanter mayor, ada palum femoris, ada trochanter minor, ada crista intertrochanterica di sini, terus ada tuberositas glutea. Nah, ini ada sebuah garis pada femur yang disebut dengan linea aspera. Jadi linea aspera ini itu ada dua, yaitu ada labium lateral dan labium medial. Nah ini, jadi untuk yang atas ini labium lateral dan labium medial ini akan bersatu di atas ini dan akan disebut dengan tuberositas glutea. Lalu bergerak ke bawah dia akan berubah namanya lagi yaitu menjadi linea supracondylaris lateral dan linea supracondylaris medialis. Sini. Lalu bergerak ke bawah itu ada tuberculum adductorium, tadi di sini juga sudah ada. Terus di sini terlihat lebih jelas yaitu condylus medialis dan condylus lateralis. Nah, terus di antara condylus medialis dan condylus lateralis di sini itu ada fossa yang dinamakan fossa intercondylaris, fossa antara kedua condylaris. Di sini juga terlihat juga epicondylus lateralis dan ada sebuah garis di sini itu dinamakan linea intercondylaris. Nah, ini lebih jelasnya lagi dari sini. Nah, ini lebih tampak fovea capitis femorisnya, sebuah cekungan pada caput femoris. Terus kolom femoris, trochanter mayor, trochanter minor, dan corpus femoris. Nah, ini adalah muskulus yang ada di pas femur, itu yang paling panjang. Ini adalah namanya adalah musculus sartorius. Lalu ada musculus quadriceps. Ada musculus quadriceps, terus ada musculus abductor longus dan musculus pectineus. Nah, ini kan ada yang disebut dengan musculus quadriceps. Jadi musculus quadriceps itu terdiri dari 4 musculus. Oke. Yang pertama itu adalah musculus rectus femoris, lalu musculus vastus medialis, musculus vastus lateralis, dan musculus vastus intermedius. Nah, itu
Keempat muskulus tadi itu akan bersatu dan disebut dengan musculus quadriceps femoris. Nah, ini adalah tampak dari posterior, ini dari lateral. Ini musculus sartorius, musculus terpanjang. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya tentang laporan praktikum yang ketiga tentang artikulasio genu dan os femur. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Dan apabila ada salah kata atau salah penyebutan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.